Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat. Konflik yang melibatkan Iran menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global, terutama minyak dan gas yang selama ini banyak melintasi kawasan tersebut. Situasi ini berdampak langsung pada pasar energi dunia. Dan Kamis pagi tadi harga minyak global melonjak tajam menembus lebih dari 100,52 dolar Amerika Serikat per barel. Bagi banyak negara, situasi ini berpotensi memicu volatilitas harga energi global dan gangguan rantai pasok, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada impor energi. Dan saat ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya korelasi antara geopolitik Timur Tengah dengan pasokan energi dunia dan bagaimana Indonesia menyikapinya. Dan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan distribusi energi yang tidak hanya soal pasokan, tapi juga bagaimana energi dapat menjangkau seluruh wilayah Nusantara secara tepat waktu. Apalagi pada momentum nasional seperti Ramadan dan juga Idul Fitri, ketika mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi semakin meningkat. Karena itu kesiapan sistem distribusi energi bagi seluruh wilayah di Indonesia menjadi sangat krusial. Kita lihat sama-sama seperti apa distribusi minyak kita di dalam negeri. Kita sama-sama di mana kalau berdasarkan data dari Pertamina dibagi dengan beberapa peta pemasaran ataupun distribusi energi yang ada di Indonesia dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama kita lihat ada pemasaran dari bagian Sumatera bagian utara, kemudian ada juga Sumatera bagian selatan, kemudian di Pulau Jawa juga dibagi menjadi wilayah pemasaran Jawa Barat, wilayah pemasaran di Jawa Tengah, kemudian juga dari wilayah Kalimantan, wilayah pemasaran di wilayah Sulawesi dan juga wilayah pemasaran di wilayah Maluku dan Papua. Di mana kita sama-sama Pertamina memiliki 6 kilang yang tersebar di beberapa pulau-pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama ada kilang Dumai, ini ada di wilayah Riau, dan kemudian juga ada kilang Pelaju di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, kemudian juga ada kilang Balongan di wilayah Jawa Barat dan kilang Cilacap di wilayah Jawa Tengah, kemudian ada kilang Balikpapan di wilayah Pulau Kalimantan, dan juga ada kilang yang terakhir berada di ujung timur Indonesia, berada di Papua Barat, yaitu kilang Kasim. Ini adalah rantai distribusi pasokan energi kita yang memang dikelola oleh Pertamina. Kita sama-sama bagaimana alur distribusi energinya hampir melingkupi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan baik dari wilayah perairan ataupun laut, maupun juga melalui jalur udara. Dan untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga, PT Pertamina Patraniaga juga menyediakan armada distribusi. Saya sampaikan sebelumnya, ada energi laut dalam jumlah besar selama periode Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2026. Kita lihat sama-sama bagaimana sebenarnya arahnya. Dan ini adalah bagaimana Pertamina memastikan bahwa distribusi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2026 ini benar-benar terjaga alurnya, di mana sebanyak 345 armada kapal siaga mendistribusikan energi untuk seluruh wilayah di Indonesia, baik dari Indonesia Barat hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Dari total armada tersebut, 266 kapal ini melayani BBM dan juga aftur, di mana 27 kapal ini mengangkut crude oil atau minyak mentah dan juga ada 45 unit yang mendistribusikan LPG serta ada 7 unit yang mendukung atau pengangkutan terkait dengan petrochemical dan floating storage. Dan armada-armada ini mendistribusikan berbagai produk strategis seperti Pertalite, Pertamax, Pertadex, B40, Aftur, LPG, minyak mentah hingga produk-produk petrokimia guna memastikan kebutuhan transportasi, penerbangan, industri dan rumah tangga tetap terpenuhi selama periode peningkatan konsumsi energi di bulan Ramadan dan nanti menuju ke Idul Fitri 2026. Dan guna memastikan layanan terhadap masyarakat, Pertamina telah menyediakan layanan energi pendukung di jalur-jalur potensial yang meliputi jalur tol, wisata, lintas utama, berupa SPBU, dan banyak sekali. Kita lihat sama-sama apa saja yang akan disediakan oleh Pertamina dalam menjaga rantai pasok dan distribusi ini sendiri. Kita lihat sama-sama, ini adalah layanan dari Satgas Ramadan dan Idul Fitri dari Pertamina, di mana kita lihat sama-sama Pertamina sudah mengoperasikan berupa SPBU
sebanyak 2.074 SPBU yang beroperasi selama 24 jam. Kemudian ada 6.300 agen LPG yang juga beroperasi selama 24 jam di 64 lokasi dengan 96 unit layanan modular. Kita lihat sama-sama juga ada 64 lokasi kios Pertamina di sini yang bisa juga di-reach oleh para masyarakat yang ingin melaksanakan mungkin mudik Lebaran atau Idul Fitri 2026 ini. Dan juga ada juga 41 serambi My Pertamina yang menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas terkait dengan apa saja yang bisa diberikan Pertamina untuk masyarakat Indonesia. Dan terakhir, Pertamina juga menyiapkan 200 mobil tangki standby di tengah kemacetan, dan jadinya ini menjadi tambahan-tambahan yang disiapkan oleh Pertamina dalam mendukung di mana konsumsi energi itu menjadi cukup tinggi. Dan kita sama-sama, Pertamina pun juga terus membuat terobosan untuk terus memaksimalkan rantai distribusi energinya, di mana ada integrasi yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pertamina belakangan ini. Ini adalah integrasi subholding downstream Pertamina, di mana integritas 3 entitas bisnis hilir Pertamina dalam subholding downstream ini juga memperkuat kesiapan distribusi energi nasional melalui sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Kilang, Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping, di mana rantai pasok energi kini dapat dikelola secara lebih terintegrasi dengan adanya subholding downstream yang terintegrasi ini, mulai dari kilang, distribusi energi ke masyarakat, hingga pengiriman melalui armada kapal. Dan dengan sistem yang semakin terkoordinasi ini, layanan Satgas Ramadan dan Idul Fitri menjadi lebih optimal. Dan di mana Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Logowo, menjelaskan bahwa selama Ramadan dan Idul Fitri, upaya untuk menyediakan energi melalui laut adalah bagian dari strategi penguatan distribusi energi pada momentum nasional Ramadan dan Idul Fitri. Lalu bagaimana Pertamina menjaga energi dalam negeri? Kita lihat sama-sama. Kita lihat bagaimana Pertamina menjaga energi dalam negeri, karena di tengah dinamika geopolitik global yang dapat mempengaruhi pasar energi dunia, kesiapan distribusi energi domestik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan armada yang siaga, sistem distribusi yang terintegrasi, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Pertamina memastikan aliran energi negeri tetap aman. Kita lihat sama-sama, dari mulai shipping di mana terjadinya ekspor impor di sini, kemudian di mana bahan bakar juga ataupun energi kemudian disampaikan ke kilang-kilang, di mana akan ada BBM, LPG ataupun juga petrokimia. Kemudian dari sini tiap energi-energi yang dikumpulkan juga akan dialokasikan ke TBBM atau tangki BBM dan juga LPG yang nantinya akan didistribusikan oleh para truk-truk pengangkut BBM ke sejumlah SPBU dan juga LPG di seluruh Indonesia. Dan dengan adanya rantai seperti ini, masyarakat pun dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang serta aktivitas ekonomi tetap berjalan. Dan kita akan lanjutkan bagaimana perbincangan kita terkait dengan kondisi geopolitik, dengan pasokan dan distribusi energi kita di dalam negeri dengan semakin meningginya harga minyak dunia yang dikhawatirkan akan semakin menekan terjadinya defisit APBN kita di tahun ini. Kita akan tetap membahas bersama dengan Mas Komedi, Mas Fit, dan juga Pak Ajib. Saya tarik nafas dulu, Pak. Luar biasa, luar biasa. Kita sama-sama sebenarnya gitu ya. Pertamina sudah memiliki salah satu cara gitu ya untuk lebih memaksimalkan distribusi energi ke seluruh Indonesia dengan adanya integrasi atau sinergi dari downstream subholding dari downstream ini sendiri. Kita kembali dengan perbincangan kita. Saya mungkin ke Pak Fit terlebih dahulu. Pak Fit, kalau kita sama-sama tadi kan dikatakan bahwa relokasi anggaran itu menjadi hal yang sangat penting dilakukan sekarang gitu ya. Di tengah kondisi geopolitik, harga minyak yang semakin tinggi, pemerintah seharusnya bisa memiliki opsi-opsi yang tidak terlalu membebani fiskal kita. Jangan sampai kita menambah utang yang besar lagi mungkin ke depannya, tapi kita memiliki cara dengan relokasi anggaran. Jelaskan sedikit kira-kira willingness dari pemerintah ini seperti apa, dan apakah ini benar-benar bisa menjadi salah satu solusi untuk kita menjaga defisit APBN ini tetap di bawah under 3% kah? Oke, makasih. Kalau ditanya willingness dari pemerintah, saya bukan dari bagian pemerintah, jadi saya nggak bisa jawab. Tapi saya menjelaskan kira-kira kita berharap ada ya. Kita berharap ada.
Satu, kita ngomong dari pertumbuhan ekonomi dulu, bahwa memang secara natural pertumbuhan ekonomi itu akan mengalami perlambatan. Jadi seperti akselerasi dari 0 sampai 40 itu gampang, tapi ketika 200 sampai 240 itu sulitnya minta ampun. Jadi memang secara natural pertumbuhan ekonomi itu jika kita doing business as usual, pertumbuhan ekonomi akan mengalami pelambatan. Gimana kondisi dengan Indonesia? Yuk kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah dari komposisi belanja yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sangat kecil, kurang dari 10%. Itu adalah capital spending. Spendingnya itu kurang dari 10%, terus kemudian itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan cicilan bunga utang. Cicilan bunga utang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan capital spending. Padahal cicilan bunga utang itu nggak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi di Sumatera itu akan meningkatkan, akan mengakibatkan ekonomi itu akan turun. Sumatera itu maksudnya adalah banjir yang terjadi di Sumatera ya, banjir longsor. Itu akan mengakibatkan economic activity itu akan turun sehingga basis pajak akan turun. Tapi di sisi yang lain pemerintah itu harus mengeluarkan duit yang cukup besar untuk rekonstruksi. Ya. Nah dalam kondisi climate change seperti ini, risiko disaster itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, sehingga pemerintah itu harus siap untuk menghadap itu. Nah, bagaimana dengan MBG? Diklaim bahwa MBG itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya punya argumentasi. Saya tanya ke Mas Ruli, jika sudah terbiasa makan 3 kali sehari, saya kasih makan gratis, mau makan 4 kali, 5 kali nggak? Enggak, tetap 3 kali. Jika sudah terbiasa makan dengan kualitas 20.000, 25.000 per porsi, saya kasih makan gratis 12.000 maksimum kualitas. Sangat-sangat dipertimbangkan. Jadi artinya ketika banyak orang yang sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tapi saya kasih itu ya makanan gratis, kemungkinan besar itu nggak akan dikonsumsi. Itu artinya barang yang sudah diproduksi ya tidak dikonsumsi. Ya itu menggunakan dana yang menyedot dari spending yang lain. Nah lebih parah lagi adalah sekarang kita bisa melihat tuh banyak yang kejadian yang terakhir itu adalah viral, di mana MBG itu dikasih apa? Lele hidup, bukan lele hidup, lele mentah dimarinasi. Nah itu kan kelapa utuh. Nah jadi kan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan MBG ini sebetulnya sudah bisa. Saya pernah membahas ini bulan Oktober yang lalu di Bappenas. Jadi memang urgent bagi pemerintah untuk melakukan realokasi. Dengan realokasi ini, maka pemerintah itu bisa meningkatkan alokasi untuk subsidi energi untuk mengurangi tekanan inflasi. Di sisi yang lain, termasuk mengurangi tekanan pada sektor industri juga. Betul. Nah, sama addressing concern dari lembaga rating. Banyak lembaga rating yang mereka fokus kepada masalah MBG ini, karena mereka bilang MBG ini hati-hati loh, nggak inefisiensinya cukup tinggi. Nah ini kita tahan dulu. Saya Pak Ajib dengan kondisi ini gitu ya, harapan dari dunia industri terkait dengan relokasi anggaran gitu. Mungkin bisa lebih difokuskan untuk sektor industri, karena dengan mengurangi cost misalnya gitu kan kita juga bisa menjaga supaya kenaikan harga itu juga tidak terlalu tinggi, inflasi juga semakin tinggi gitu kan. Ada harapan ke sana gitu. Nah sejauh ini harapan besar dari pihak industri dalam pemerintah bisa memberikan bantalan. Kita berangkat dari data makro dulu Mas Ruli, bahwa industri kita itu berkontribusi terhadap PDB total itu masih di bawah 20%. Padahal industri ini adalah penyerap tenaga kerja yang paling efektif. Itu namanya job creation. Makanya memang fungsi dari dunia usaha adalah untuk job creation. Menariknya adalah kalau kita bandingkan dengan kebijakan regulasi dari China misalnya, seluruh kementerian China itu atas regulasi yang dikeluarkan itu harus berdampak job creation-nya berapa banyak. Good job creation-nya. Nah, karena pemerintah hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan sustainability kemampuan daya beli masyarakatnya dengan job creation. Tapi kalau kita lihat bagaimana industri kita masih sementara di bawah 20%, berarti belum ideal. Dibutuhkan affirmative action dari pemerintah agar pertumbuhan industri tumbuh di atas 20%. Nah, misalnya insentif terhadap yang padat karya, kemudian bagaimana investment itu harus lebih banyak pada yang job creation juga dan lain-lain. Itu agak kompleks. Dengan kondisi saat ini Pak Ajib, harga minyak tinggi, nilai tukar dolar sebenarnya begini, izin Mas Lodi, saya ingin sedikit menambahkan yang tadi Pak Fit menyampaikan tentang bagaimana struktur APBN kita. Struktur fiskal kita ini kan sebenarnya agak-agak fragile. Karena pendapatan kita itu kan hanya atas 4 variabel. Satu dari pajak, which is tahun ini 2.357 triliun. Tapi Mas Lodi bisa bayangkan,
target penerimaan Masih pajak ini berapa? dibandingkan penerimaan tahun lalu itu naik lebih dari 20%. Artinya ya ini sangat challenging. Yang kedua cukai kita. Cukai kita di angka kira-kira 250 triliun. Makanya sekarang rokok itu 90% penyumbang cukai. Yang ketiga yang nggak kalah menariknya ini berbicara masalah penerimaan negara bukan pajak. Kalau bisa harapan kita adalah Pak Presiden mendapatkan input yang proporsional ya. Jangan sampai kemudian dibilang bahwa misalnya ini omset Danantara 3 kali lipat dari tahun kemarin. Enggak juga sebenarnya. 3 kali lipat ketika dibandingkan omset dibandingkan dengan dividen. Padahal kalau berbicara omset 11-12 juga. Karena dividen tahun 2024 memang hanya sekitar 90 triliun. Itu pun 40 triliun masih di itu untuk penyertaan modal negara lagi, PNB lagi. Tapi poinnya adalah PNBP harus lebih digenjot. Yang terakhir adalah utang. Karena utang kita ya maksimal hanya 3%. Dari struktur yang ada, maka harapanlah pemerintah bisa lebih prudent. Jadi spirit yang dorong adalah spending better. Bukan better spending. Kalau better spending itu yang penting belanja gitu. Tapi kalau spending better adalah bagaimana belanja yang efektif, berkualitas. yang efisien. Efektif. Kira-kira begitu. Saya Pak Fedi. Pak Fedi, kira-kira dengan perbincangan kita, kira-kira better spending ini harus seperti apa kira-kira terkait dengan sektor energi kita? Oh, nampaknya lagi kita hilangin dengan Pak Komedi. Mungkin kita langsung saja tinggal beberapa menit lagi kita akan menutup ekonomi. Saya ke Pak Fit. Pak Fit, kira-kira terakhir gitu ya dari seorang ekonom gitu yang lebih mengetahui kondisi saat ini. Akan seperti apa nanti ke depannya dengan kondisi apabila memang misalnya tidak dilakukan relokasi anggaran yang diharapkan gitu ya. Tetap dengan seperti ini gitu. Kira-kira akan seperti apa kita ke depannya yang akan sangat mempengaruhi kestabilitas ekonomi kita? Di satu sisi kita tetap harus optimis, tapi kalau optimis ibaratnya jauh panggang dari api agak berat. Jadi kalau saya ngelihat satu apa yang terjadi di Timur Tengah itu beyond kontrol kita. Apa yang ada di dalam negeri khususnya kebijakan pemerintah itu adalah under control dari pemerintah. Jadi sebaiknya memang pemerintah itu mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Kita itu pengen loh Indonesia itu baik. Ya nggak ada niat untuk sesuatu yang negatif. Jadi coba mungkin didengarkan ya beberapa masukan dari beberapa pihak. Nah yang terkait dengan sekarang ini memang kalau menurut saya itu realokasi anggaran sangat-sangat penting. Oke, menarik. Pak Ajib, terakhir Lebaran ini kan bisa dikatakan tempat pestanya gitu teman-teman di industri. Nah dengan kondisi saat ini dengan adanya tekanan-tekanan seperti itu, singkat saja kira-kira harapan ke depan kan seperti apa nih supaya sektor-sektor industri mungkin juga bisa survive dengan kondisi seperti ini. Begini Mas Ruli, kalau kuartal pertama kita tetap pertumbuhan ekonomi akan tetap cenderung bagus karena ada efek low base. Iya, betul. Memang kuartal 2 dan 3 yang kita agak worry, makanya dibutuhkan spending better tadi untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi saat tetap sustain. Tapi ada dua hal yang perlu kita terus dorong ke pemerintah. Satu berbicara masalah bagaimana mendorong daya beli masyarakat, entah itu lewat program fiskal, moneter maupun kebijakan-kebijakan lain. Yang kedua adalah berbicara masalah mendorong namanya low cost ekonomi. Karena dengan adanya regulasi yang didorong itu seperti tadi Pak Fit sampaikan, itu akan mendorong ekonomi domestik yang lebih tumbuh. Karena sekali lagi kondisi Timur Tengah seperti apa, kondisi global seperti apa itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol secara langsung. Kita ikut board of peace saja banyak yang mengkritik. Artinya poinnya adalah kita harus bisa memanage apa yang ada di ekonomi domestik kita, which is itu punya potensi pertumbuhan ekonomi yang masih cukup dan relatif bagus. Kira-kira begitu. Ya, sampai dengan kondisi geopolitik ini benar-benar bisa dikatakan semakin menekan kelas menengah kita. Di salah satu tulang punggung dari perekonomian kita harus sama-sama tidak terjadi. Butuh adanya suatu cara-cara efektif untuk mengakomodir hal tersebut. Mudah-mudahan pemerintah mendengar. Mudah-mudahan, amin, kita semua di sini dan kita juga sudah sampai di penghujung acara Ekonomek dan inilah akhir dari Ekonomek malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomek selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih.